Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pemirsa Mona Lisa, kali ini tepat hari ini Mona Lisa atau media berita Mona Lisa mengadakan rapat akhir tahun yang mana agendanya untuk membahas kelangsungan dari media berita Mona Lisa. Ya, pemirsa, ketika pemirsa ingin mengetahui berita-berita terkini, berita-berita yang ada seputaran kita atau sekitar lingkungan kita, pemirsa bisa melihat berita-berita kita melalui konten YouTube kita, yaitu konten YouTube channel Mona Lisa TV. Sekali lagi, media YouTube-nya channel Mona Lisa TV. Oke pemirsa, tadi kita sudah membahas beberapa pembahasan dari intern media grup ini, dan kali ini pembahasan untuk intern, untuk rekan-rekan khususnya di berita Mona Lisa mengenai cara pengambilan berita visual. Untuk itu rekan-rekan sekalian, di sini mohon perhatiannya. Di sini mungkin sudah ada yang memahami teknik atau cara pengambilan gambar visual ketika kita ingin menyajikan berita. Nah, oke, sebelum kita melangkah ke sana, saya mau dari rekan-rekan sekalian, berita apa contohnya? Coba, Saudara Nasrin kira-kira. Liputan berita peristiwa, oke. Seperti kata saudara kita Nasrin tadi, kita akan mencoba pengambilan peliputan berita peristiwa. Rekan sekalian, untuk pengambilan berita peristiwa, mungkin sebagian teman-teman kita sudah memahami dan sebagian lagi belum begitu paham. Nah, di sini sedikit ada tutorial yang akan saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, seperti berita kita di channel YouTube kita, kecelakaan yang di Jalan Asahan, yang baru beberapa hari itu ada 2 kali terjadi, seperti yang di depan Korem 022. Kemudian di depan kantor camat Pematang Siantar, kantor camat Siantar. Oke, langsung saja. Ketika kita menggunakan alat kita, yaitu handycam, pertama sekali yang kita cari itu cara teknik pengambilannya. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama, cara pengambilan dengan cara landscape, artinya menyeluruh. Beberapa detik kita ambil, usahakan jangan goyang. Beberapa detik kita ambil, itu keseluruhan. Setelah itu masuk kita ke tahap kedua, istilahnya saya pun lupa saya istilahnya, lebih dekat lagi atau lebih detail. Lebih detail. Jadi kan di sini penonton ingin mengetahui setelah dilihat dari jauh itu ada apa sih, kan gitu. Oke, jelas kecelakaan, pak. Kemudian pemirsa atau penonton juga ingin mengetahui bagaimana sih kondisinya saat itu. Nah, di situ kita ngambil detailnya, lebih dekat lagi. Kalau kita ada larangan, mungkin ada keterbatasan, nggak semuanya bisa masuk, walaupun itu media katanya ingin meliput, kita menggunakan zoom in. Oke, lebih dekat lagi seperti ini, bisa. Ya, ini kemudian zoom in. Nah, ini tahan berapa detik. Oke, setelah itu rekam, setelah itu selesai. Nah, kemudian kita lihat hal-hal yang menarik di situ. Langkah berikutnya apa-apa saja sih, kan gitu. Terkait kecelakaan itu apa-apa saja sih yang menjadi hal yang menarik, yang menjadi suatu hal yang menjadi contohnya. Siapa yang kecelakaan, bagaimana kondisinya, kan seperti itu. Dan objeknya seperti contohnya kecelakaannya parah atau bagaimana. Itu kita kalau bisa lebih detail lagi. Contohnya kayak kecelakaan itu, mana tahu ada yang mengetahui kan itu. Nggak sempat, contohnya kejadian meninggal dunia, nggak tahu siapa yang, karena identitasnya nggak ada, kendaraannya, plat kendaraan itu perlu, agar pemirsa yang di luar sana, mana tahu itu adalah keluarganya, mengetahui, karena si korban tidak ada identitas. Nah, dari situ kan pemirsa yang melihat, loh itu adalah keluarga saya. Nah, jadi bisa menghubungi langsung ke pihak kepolisian. Nah, seperti itu dia. Kemudian langkah berikutnya, untuk menguatkan peristiwa itu,
artinya ada narasumber, kesaksian, sebab akibat terjadinya. Nah, kita nggak mungkin langsung, contohnya walaupun si korban masih hidup dengan kondisi luka parah tapi masih hidup, kita nggak mungkin mewawancari beliau. Nah, kita lihat di sana masyarakat yang melihat itu langsung aja wawancara, Pak izin, Bu izin, kira-kira bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan itu? Ya, apakah Ibu melihat? Saya nggak melihat, tapi nggak apa-apa. Tapi kan dia punya kesaksian di situ, artinya walaupun nggak melihat dia mendengar. Nah, dari alur cerita yang diceritakan dia itu sudah cukup membantu pemirsa bahwasannya alur ceritanya nanti kita sambung dengan narasumber yang memang saksi yang benar-benar melihat. Nah, itu sebagai pendukung saksi-saksi yang lain. Nah, setelah kerangkum dapat semua saksi-saksinya, saksi mata, saksi yang mengetahui. Nah, di sini keterangan lebih lanjut, kita nggak tahu siapa nama korbannya. Kita ke pihak kepolisian, artinya lantas kan gitu, laka lantas kan gitu, unit laka. Kita wawancarain aja, gitu. Pak, bagaimana kronologi terjadiannya, kan gitu. Seperti apa keadaan korban, siapa nama korban, kan gitu. Nah, apapun itu, ketika ada istilah hak tanya, hak jawab. Ketika kita bertanya, hak dari pihak narasumber itu menjawab secara detail, haknya juga tidak menjawab secara detail. Nah, itu nggak bisa kita paksakan, menyangkut privasi bisa, menyangkut hal-hal lain, jadi nggak perlu kita harus kupas tuntas. Nah, kalau emang mau dikupas tuntas, ada berita sambungan selanjutnya ketika semua sudah selesai otopsi dan segala macam, berita acara, berita perkara. Nah, baru kita jemput di sana, baru nanti ada keterangan persnya dia di situ. Sudah paham ya? Sebenarnya saudara Nasri ini seniornya, sudah pahamnya dia, cuman ya mungkin membantu rekan-rekan juga agar rapat kita ini lebih hidup lagi dan rapat kita ini lebih maksimal lagi, seperti itu barangkali. Oke, selanjutnya next. Kalian ambil sesuai dengan arahan-arahan atau pengetahuan yang sudah kita pahami tadi. Nah, serahkan sama ke redaksi. Redaksi nanti di situ yang artinya memfilter layak tayang atau tidak. Yang penting rekan-rekan sekalian hanya mengambil, menyajikan narasinya, menyajikan datanya, kirim ke redaksi. Seperti itu dia. Sudut pengambilan gambar. Oke, sudut pengambilan gambar itu kalau bisa yang tidak ada penghalang. Contohnya, kejadian kecelakaan Pak, tapi di situ banyak penonton, kita ngambil dari sini. Salah, yang nampak kepala orang, walaupun nampak di sana sedikit tapi nampak kepala orang. Salah. Kalau bisa usahakan cari posisi yang nggak ada penghalang, ambil. Seperti itu dia. Oke, Bang. Nah, kemudian pengambilannya lagi agar untuk memperjelas di mana lokasi tersebut, ya kan? Mungkin dari pemberitaan, dari narasinya tahu di Jalan Asahan, di depan korem begini-begini, gitu kan. Cuman kan pemirsa yang luar sana nggak tahu kan, yang sebelah mananya. Nah, kita cari data pendukung di situ. Oh, contohnya situ ada pelang. Pelang kan? Kita mulai pelangnya. Berapa detik? Tak tak tak. Udah. Jalannya di mana? Itu data pendukung. Gitu dia. Artinya di situ berita pendukung. Kalau bisa jangan lompat-lompat. Ya kan? Kejadian, Pak. Tadi secara menyeluruh, landscape, pengambilan menyeluruh. Baru step kedua, detail. Step ketiga, ambil lagi kecelakaan. Khusus kecelakaan itu dulu. Berapa sudut ya. Oke. Kemudian ambil data pendukungnya, kondisi mobil peot, BK, kan gitu. Bannya kempes, lingkarnya apa, penyok, itu aja. Nah, di situ menggambarkan bahwa tanpa kita berikan narasi, dari gambar tersebut, dari video tersebut sudah menunjukkan, oh begini loh keadaannya. Nah, tanpa kita katakan keadaan bemper penyok, keadaan kaca pecah, tanpa kita sebutkan seperti itu, tapi melalui gambar yang kita sajikan, orang udah tahu. Ditambah lagi ada pelangkat-pelangkat di sana yang bisa menunjukkan lokasi tempat kejadian. Nah, itu dia. Oke, sampai situ paham Bang kira-kira? Selanjutnya untuk pengambilan berita atau liputan apa kira-kira? Karena banyak liputan strike news. Strike ini kan menyangkut dengan kecelakaan yang begitu. Kan ini strike news ini artinya berita pendek, berita cepat. Artinya beritanya langsung harus cepat dikonsumsi, kan gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang pun dia. Nah, ada lagi kemudian berita atau liputan seperti dokumenter.
Bang Nasrin, kan gitu. Mungkin kita mengambil 5 detik tapi kita nggak akurat, ya kan? Ketika pas di menit kedua atau ketiga dia goyang atau kayak mana, tambahin aja dulu sampai dia enak hasilnya gitu. Nah, tambahin dia. Oke. Kemudian teknik wawancara. Teknik wawancara seperti ini. Ketika kita ingin wawancara dengan narasumber kita, usahakan jangan ada istilah namanya dia bocor. Istilah kita bocor. Artinya bocor suara, bocor pencahayaan, yaitu backlight kan gitu. Contoh seperti ini. Kita lihat kondisi cahaya dari sana, tapi kita wawancara di sini sama. Itu melawan cahaya backlight. Artinya kita wawancarai memang bisa. Cuman kan gelap dia. Karena dia cahaya dari sini kan di sini gelap wajahnya dia. Nah, coba usahakan cari lokasi atau instruksi atau instruksi. Bentar ya. Pak, ayo Pak, di sini kita Pak. Angle-nya cari lokasi yang memang strategis, yang memang jelas dia. Arahkan aja ke arah sini. Lawan arah, oke, udah pas, oke. Nah, kemudian itu dari pengambilan backlight tadi. Kemudian yang saya katakan tadi yang suara bocor. Nah, artinya bocor gini. Kondisi masih wawancara atau kondisi masih rame, suara rame, tapi kita paksakan tuh wawancara. Nah, itu sama aja. Nah, nanti hasilnya voice, artinya noise suara-suara yang dari mana-mana masuk semua. Jadi narasumber bicara ketika wawancara nggak jelas. Nah, itu dia. Jadi ketika kondisi rame bisa instruksi, usulkan aja. Izin ya, suaranya bentar, wawancara 5 menit aja, wawancara 2 menit aja. Atau lagi ada main sound gitu kan. Lagi ada sound gitu kan, lagi ada. Contohnya ini liputan untuk kegiatan seremonial. Izin 1 menit, izin aja. Wawancara gitu. Mereka paham. Sound mati, baru wawancara. Jangan dipaksakan terus, semau gue, jangan semau gue. Lihat kondisi suara tadi, nggak masuk dia, nggak noise. Gitu dia. Sampai situ paham kira-kira. Tapi gitu ya, teknik dasar aja yang kita kuasai dulu. Ketika teknik dasar kita kuasai, kita akan mencari alat-alat pendukung yang lebih maksimal untuk kita. Nah, itu dia. Yang penting teknik dasar dulu. Nah, di sini ada catatan buat Pak Budi. Izin Pak Budi, jangan berkecil hati. Izin. Nah, jadi gini, liputan-liputan yang pernah disajikan dari Pak Budi, maaf, ini kita bukan menyalahkan, kita saling biar ada perubahan ke depan, kan gitu, saling ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika wawancara, itu salah satu gambaran berita yang disajikan dari Pak Budi. Terlalu dipaksakan kali untuk wawancara narasumber tadi dengan kondisi ramai lingkungan. Nah, kemudian ya, ambil begini, berapa detik, atau ngambil segini, satu arah aja. Oke, detail dia, maksudnya tujuannya apa? Udah. Nanti pindah ke angle satu lagi Pak Budi. Dari sini. Nah, ini diam aja pun boleh. Nah, gitu. Jadi jangan monoton seperti yang disajikan Pak Budi, monoton dia. Itu aja, seolah-olah kata sambutan, kata motivasi dari siapa-siapa aja, itu aja. Jangan. Itu nanti akan kita sajikan pada saat di narasi. Di narasi itu kita beritahu. Nggak mesti orangnya ini kita ambil terus, nggak. Itu lebih banyak habis. Lebih banyak habis. Makanya dia lebih suka berita online. Capeknya 15 kali lipat itu ada tuh Pak. Makanya dia lebih suka berita online. Mana lah bos? Kaki bengkai. Ya. Nah, ini sudah sedikit. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan masuk ke dalam apa kita. Tadi ada berarti 5 ke 10 detik ya? Boleh. Kalau konferensi pers kadang lama dia. Nah, sekarang gini, oke, ada konferensi pers. Contohnya gelar perkara kan gitu, konferensi pers biasanya di Polres atau pada saat wali kota atau bupati gitu kan. Nah, oke. Seperti yang saya katakan, dasarnya dulu kita ambil berapa detik, tap, udah dapat semua dasarnya apa, ya kan? Barang buktinya apa, kita ambil jom satu-satu barang bukti, udah. Nah, setelah itu kan ada sesi tanya jawab. Sebelum digelar konferensi persnya, sebelum dikasih tanya jawab kepada para media, itu biasanya kan diam dulu, nggak langsung ujuk-ujuk. Itu kita ambil kesempatan, kita ambil kondisi untuk konferensi pers itu seperti apa di ruangannya atau kondisi situasi. Ambil ini satu, berapa detik, habis itu ngambil ini keseluruhan. Gini, jadi nampak semua plur.
Nah, baru ambil dari jauh gini, nampak semua blur. Nah, baru gelar konferensi pers. Ketika gelar konferensi pers, kita kan stay aja sama sinar sumbernya, Kapolres atau Bupati atau Wali Kota, udah kasih pertanyaan-pertanyaannya. Tutup, udah selesai. Nah, karena dasar kita tadi mengambil udah. Nah, gitu dia. Enggak semua kayak buat film. On terus, tatung. Sampai dia konferensi pers gini terus. Habis baterai kita. Ini pun bisa berfungsi. Jempol ini bisa berfungsi on off, artinya rekam stop on off kan gitu. Nah, saya gitu. Inilah dia. Nah, ini tadi untuk kuda-kudanya kuat kan ke sini dia, tap penyangga. Nggak goyang ini. Disenggol paling gini aja kan. Nah, gitu aja. Coba kalau ini disenggol pak katanya. Karena sering terjadi seperti itu karena nggak memahami teknik dasar pemegangan alat peraga. Seperti ini. Atau mau ngambil posisi kan ini angle yang setara dengan ini biar lebih maksimal dari atas contohnya gitu kan, angkat tapi tangan di sini. Nah, ini membantu biar nggak goyang ini. Apalagi maaf ya, tergantung usia juga kan, usia gini goyang godok. Ya kan seperti itu kan. Nah, jadi gini dia. Wajar lah. Siap. Aku lah ya. Nggak bisa kalau pakai tangan goyang. Tripod. Tripod. Itu yang penting itu. Cuma masalahnya kan geling buat itu kan lompat sama lompat ini kan jadi lambat. Busung lagi, picak lagi. Itu kelemahan pemain goyang dia. Nah, oke. Jantung kayaknya nggak stabil lagi. Pindah-pindah enak buat itu. Sekedar mengingatkan hal-hal yang sering terjadi ketika kita mengambil liputan. Hal-hal yang sering terjadi artinya yang sering kita negatif, hasilnya nggak maksimal, itu biasanya hal-hal yang terjadi kita terlalu sepele atau fokus dengan keadaan. Ternyata kita nggak standby-nya apa? Kita ngambil alat, tap, ya pak, ngambil. Cuman kita nggak tanggap di situ. Kita kadang lupa memencet tombol on atau lupa merekam. Tapi kita kena begini karena kita fokus ke apa? Itu pernah saya alamin. Setiap wartawan, setiap reporter pasti mengalami hal itu. Makanya diberi hal-hal yang sering terjadi ketika ini kan gitu. Nah, jadi dari pengalaman pribadi itu juga di-sharekan juga sama kawan-kawan kan. Kita lupa kadang. Kan gitu. Wah, udah enak ini. Rupanya selesai, udah puas. Mau nengok hasilnya? Loh. Aduh, kan kacau. Sayang berita itu. Makanya kita diharapkan setiap kegiatan, setiap mau liput, setengah jam sebelum kita mau meliput, kita udah persiapkan dulu perlengkapannya. Jangan buru-buru. Ya. Artinya buru-buru ya kan kita ngambil ya kan. Kemarin aja kita karena buru-buru ya kan, hampir tak terekam siapa? Delvin. Sama dengan kejadian kami sama Bang Nasrim pada saat itu, abang kita senior ini mengambil padahal ini berita seremonial. Beritanya bagus, narasumbernya luar biasa bagus. Luar biasa narasumbernya. Tetap kesalahan ada di kameramen. Saya pada saat itu terlalu sepele. Kamera saya cok dengan kan ada untuk apa rekaman suara. Coknya tanggung, nggak masuk ke dalam. Kentang kan nggak enak kalau nggak masuk ke dalam kan gitu. Kan kentang dia kan. Nah, jadi nggak maksimal. Tanggung kita udah enak. Wawancara tangtung. Senang kami. Gitu mau apa? Mau kami bereskan, mau kami edit. Bang, kan nggak mungkin lagi diulang. Dia udah pergi. Nggak ada suara. Terlihat kabelnya, coknya tadi kurang masuk ke dalam. Ya jadi ya nggak tanpa suara. Jadi hal-hal yang Tapi apa gitu juga. begitu kerja redaksinya itu. Itu kerjaan kita. Akhirnya kita main di narasi lah semua kan. Cuman kan sayang. Nah kemudian itu dari segi alatnya tadi ya. Kalau kita menggunakan HP, jandanya itu tadi dikenakan. Itu disorong dia. Udah lepas dari situ. Jangan cerita itu di sini. Ini formal ini. Oke. Nah, jadi kalau menggunakan HP kadang formula atau aplikasi HP itu kita buka kamera. Ya kan? Kita buka kamera. Tampilan yang pertama sekali kan foto. Nah, kita menganggap karena kita mau ambil visual, kita menganggap ini udah apa? Kita udah kita
nggak tahu, nggak apa, foto. Tapi kita gini aja. Nah, itu. Jadi Kita anggap lagi, kan ada formasi kalau dari HP. Tampilan pertama dibuka HP, apa foto? Tampilan HP-nya kan video. Kalau bisa, anggap lagi dia pakai yang mau gitu. Biar nggak kacau kerja kita seperti itu. Barangkali demikian tutorial dasar saya. Kalau ada yang belum paham atau ada tambahan, saya tutup. Saya persilakan kepada